Selamat pagi dan selamat bergabung, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadat Pelka terpadu secara daring. Kiranya setiap kita dapat mengikuti ibadah dengan baik, serta ibadah ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Diaken Oktavina Kaihatu Pati. Jemaat Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita menyanyi Kidung Jemaat 454, bait 1 dan 3. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sujud di hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan di tengah syukur tersebut, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah pagi ini. Hadirlah dalam ibadah ini, serta layakkan kami untuk berada di hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur berbalasan, Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Pada Tuhan aku berlindung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan taktanya di sorga. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya.
Kita menyanyi Gita Bakti 22. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Shalom, selamat pagi Opa Oma, apa kabarnya? Tuhan tentu sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus sudah menjaga dan memelihara kita. Kesempatan untuk kita beribadah pagi ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kiranya kita siapkan dulu Alkitab kita. Bacaan kita pagi ini dari Amsal 20 ayat 6 sampai dengan 10. Alkitab kita tetap terbuka. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang ada di dalam surga, Engkau telah berikan kami kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini di dalam ibadah Pelkat PKLU. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami, agar kami tidak jalani hidup ini dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi dalam segala hal, kami tetap setia mengandalkan Engkau Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Opa Oma, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 20 ayat 6 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir dari dosaku? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya.
Opa, Oma, dan saya yang diberkati Tuhan, pagi ini kita sudah diingatkan lewat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama dari Amsal 20 ayat 6 sampai dengan 10. Di mana kita tahu bahwa melakukan kebaikan dalam kesetiaan pada umumnya kita merasa berat untuk kita menilai diri kita sendiri, bahkan orang lain yang menilai kita. Opa, Oma yang diberkati Tuhan, dalam kitab Amsal ini pada umumnya banyak mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang bijak, pandai, jujur, berpengertian dalam hal kebenaran. Terutama kita harus takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang takut pasti berhikmat. Merekalah yang takut akan Tuhan. Dan kita sebagai umat pilihannya haruslah setia dan taat akan perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan ditekankan berulang-ulang dalam kitab Amsal ini. Sebagian besar nasihat bijaksana dalam kitab Amsal ini dalam bentuk nasihat. Di mana sebagai contoh seorang ayah yang saleh kepada anak-anaknya atau keluarganya. Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi. Kitab Amsal inilah yang paling praktis di dalam Perjanjian Lama. Karena banyak nasihat-nasihat yang luas untuk hubungan dan perilaku hidup sehari-hari yang menunjukkan kebenaran dan kesetiaan. Opa, Oma yang diberkati Tuhan, banyak contoh-contoh perbuatan kebaikan di dalam keluarga kita. Seperti yang sering kita lakukan, kita sebagai anak-anak atau cucu menyiapkan air hangat untuk Opa, Oma mandi. Itu yang sering terjadi dalam rumah tangga kita. Atau juga menyiapkan makanan yang harus disiapkan untuk Opa, Oma, orang tua terlebih dahulu. Itu mereka lakukan karena cinta kasih juga setia. Di dalam melayani sesama, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang tua, itu mereka melakukan bukan dengan paksaan atau meminta imbalan dari orang tua. Itulah ajaran dari kita sebagai orang tua, tidak pernah melakukan yang tidak diinginkan oleh anak-anak untuk berbuat jahat kepada anak-anak atau sesama kita dalam rumah tangga kita.
Karena apa yang kita perbuat sekecil apapun, Tuhan pasti tahu. Terlebih melihat atas perbuatan kita semasa kita masih kuat. Opa, oma, dan saya yang diberkati Tuhan, Kitab Amsal pasal 20 ini, bahwa perkataan hikmat yang ada di dalamnya, perilaku seseorang yang bersih dan jujur dapat dikenali. Perbuatan-perbuatan kita sebagai orang tua atau sudah menjadi lansia sangatlah dikenali oleh tempat atau lingkungan kita. Di mana kita berada. Dengan kita berbuat baik, kita menghadapi tetangga, lingkungan kita setempat dengan sabar. Kita selalu murah hati, terlebih juga dengan iman kita. Mau melakukan perintah-perintah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Opa, oma yang dikasihi, Tuhan selalu mau menjaga kita. Dalam ayat 9, 10, sampai 10, terlepas dari keadaan tersebut, tidak ada seorang pun yang telah memelihara hati yang suci, murni, dan bersih dari segala dosa-dosa. Manusia datang kepada Allah untuk minta pengampunan dosa. Hanya kasih karunia dan penebusan Allah yang dapat hidup berdampingan dengan orang lain. Asalkan kita hidup bersama dengan hati yang murni dan bersih. Terlebih kita jujur. Sikap hidup yang sangat diperlukan untuk perjalanan yang bermakna. Opa, oma, dan saya yang diberkati Tuhan, marilah kita menyadari bahwa kita rentan terhadap kesalahan-kesalahan atau dosa dan juga penuh dengan godaan-godaan yang datang silih berganti. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, karena itu penting bagi kita. Kita penuh dengan penyesalan dan juga dengan kerendahan hati. Datang kepada Allah, kita memohon pengasihannya. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus dan hikmat-Nya, banyak orang belajar dari kesalahannya dan menjauhkan diri dari segala dosa.
opa, oma, dan saya yang selalu diberkati Tuhan. Dalam Amsal 9 ayat 10 dan 11 menyatakan dan mengingatkan kita. Demikian bunyinya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Oleh karena aku, umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Opa, oma yang Tuhan Yesus kasihi. Renungan kita pagi ini mengingatkan kita untuk kita saling berkhidmat kepada Dia dan juga kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Opa, oma, kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur kepada Bapa di surga. Di pagi hari ini, bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Begitu indah bagi kami, untuk kami dapat lakukan sesuai kehendak-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu bukanlah hanya hiasan kata-kata, tetapi firman-Mu adalah kuasa Roh Kudus yang telah menuntun kami lewat hamba-Mu ini, agar kami dapat memahaminya sebagai pembentuk kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk kami semua para lansia, opa, oma, bapak ibu yang berada di rumah, kami masing-masing. Engkau Tuhan telah berikan kami kesempatan para lansia untuk beribadah pada saat ini. Dengan tubuh yang sehat,
terlebih iman percaya kami kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu di Jemaat GPIB Betania, khususnya Tuhan, Pendeta Silvana Antonet bersama keluarga, Pendeta Bapak Martin semua bersama keluarga, Pendeta Bustami Patrau bersama keluarga, di mana pada saat ini mereka melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami juga berdoa untuk para presbiter, baik itu penatua maupun diaken, para pengurus, pelkat, komisi-komisi, juga sekretariat, penjaga malam, kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Satukan kami dalam satu ikatan kasih yang datangnya dari Tuhan. Berikan kami saling pengertian, berikanlah kami kerendahan hati, agar kami melayani Engkau dengan setia dan jujur. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong jamah. Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Kepada saudara-saudara kami yang menderita sakit, Penatua Joni Rumemper, Ibu Titi Kalalo, Ibu Mika Supit, Opa Julius Mokar, Oma Evelyn Undap, Oma Siana Lolong, Oma Barbalina Kaihatu, Oma Nelte Sompi, Bapak Ferry Rumagit, Bapak Feki Bolang. Tuhan datang kepada mereka, jamah mereka, lewat makanan-makanan, obat-obatan yang mereka pakai. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar mereka mau berserah, bersandar hanya kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, negeri kami ini Tuhan, dari Bapak Presiden dan para menteri, sampai ke RT RW, di lingkungan kami masing-masing berada. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka selalu mau mengatur akan pemerintah kami ini dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepada mereka yang tertimpa bencana banjir, tanah longsor, kebakaran. Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan, terlebih ketabahan untuk menghadapinya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepada keluarga-keluarga, opa oma yang selalu Engkau telah tambahkan usia mereka. Baik itu di usia
pribadi mereka Tuhan. Keluarga Manurung Pasuluh, Engkau telah tambahkan hari pernikahan mereka. Ibu Foni Wariki dengan ketambahan usia 1 tahun. Dan begitu juga Bapak Hendrik James Tumuri. Tuhan, di dalam mereka mengadakan pengucapan syukur bagi keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan mau datang kepada mereka. Berikan mereka kebahagiaan dalam rumah tangga mereka dan memuji membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kami yang hadir dalam ibadah saat ini. Kami mohon kiranya dengan pergumulan kami masing-masing, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu Tuhan. Bersihkanlah atas kesalahan kami yang telah kami perbuat. Hapuskanlah dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan-Mu. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari memberikan persembahan kepadanya dengan hati tulus dan ikhlas sambil mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi dengan penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu.
Jemaat, mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa di sorga, inilah persembahan syukur yang kami berikan dengan segenap hati kami. Berkatilah agar persembahan ini dapat berguna dalam pelayanan gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang diberkati Tuhan, kita akhiri ibadah ini dengan kita menerima amanat pengutusan. Marilah kita kembali dalam kehidupan keluarga kita sehari-hari bersama orang-orang yang kita sayangi, dan ingatlah Tuhan selalu berserta kita. Opa Oma, kita akhiri ibadah ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menerima berkat. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun dan memberkati kita untuk selama-lamanya. Amin.